Perbedaan dalam agama dan kepercayaan ini jelas dilindungi oleh undang-undang. Jika diorientasikan kepada persatuan, maka perbedaan itu akan menjadi keberkahan bagi kita. Sehingga siapa yang berkonflik atas nama agama dan perbedaan lainnya, berarti dia bukan hanya mengkhianati agamanya, tapi dia mengkhianati sumpahnya. Indonesia adalah satu negeri dengan keragaman yang sangat memukau. Di sini, dalam urusan menyebut martabak manis saja, bisa ada 7 perbedaan. Ketika saya di kampung dulu, di Jawa Timur, martabak manis disebut sebagai kue terang bulan. Namun saat saya ke Jakarta, ternyata orang Jakarta menyebutnya bukan terang bulan, melainkan martabak manis. Begitu juga di berbagai wilayah, ada yang menyebutnya sebagai kue Bandung, dan lain sebagainya. Termasuk juga perbedaan tersebut dalam hal agama. Di Indonesia minimal ada 6 agama resmi. Ada mayoritas Muslim, dengan 86,8%, ada Kristen dengan persentase 7,5%, ada Katolik dengan persentase 3,09%, ada Hindu dengan persentase 1,7%, ada Buddha dengan persentase 0,7%, ada Konghucu dengan persentase 0,03%. Di luar itu, ada aliran-aliran kepercayaan yang juga hidup serta dilindungi di negeri ini. Jumlahnya adalah 0,04% para penganut penghayat kepercayaan di negeri ini. Yang paling tidak mereka sudah memiliki lebih dari 187 organisasi di negeri ini. Perbedaan dalam agama dan kepercayaan ini jelas dilindungi oleh undang-undang. Namun, apakah kemudian perbedaan ini bisa menjadi berkah atau justru bencana bagi kita? Itu kembali kepada kita. Bagaimana kita melihat perbedaan ini? Jika kita melihat dan menghayati perbedaan ini untuk persatuan, maka kembali kepada kita. Bagaimana kita melihat, menghayati, dan menjalani perbedaan tersebut. Jika diorientasikan kepada persatuan, maka perbedaan itu akan menjadi keberkahan bagi kita. Dia akan tampak sebagai satu keindahan. Dia akan tampak seperti televisi yang berwarna-warni. Dia juga bisa akan tampak seperti puzzle yang saling melengkapi satu sama lain. Namun ketika perbedaan itu kita lihat, hayati, dan jalani sebagai perpecahan, maka negeri ini akan hancur karena perbedaan itu. Karena terlalu banyaknya perbedaan yang ada di antara kita. Kita belajar dari Timur Tengah. Meskipun mereka satu suku, tapi perbedaan negara membuat mereka saling serang, saling perang, hingga saling bunuh satu sama lain. Sehingga tidak ada keberkahan, keindahan, dan kenyamanan hidup di sana. Karena itu kita bersyukur di tengah keragaman ini kita bersatu. Karena negeri ini didirikan juga bukan oleh satu tokoh agama. Ada seluruh tokoh agama yang juga ikut serta melahirkan,
membangun, dan mempertahankan negeri ini. Karena memang negeri ini dilahirkan, dibangun, dan dipertahankan bukan hanya oleh satu tokoh agama. Ada Muslim dengan nama yang begitu banyak. Bung Karno, Bung Hatta, Mbah Hashim Asy'ari, Ki Haji Ahmad Dahlan, dan lain sebagainya. Ada Katolik, W.R. Supratman, yang menjadi pencipta lagu kebangsaan negeri ini. Ada Protestan, A.A. Maramis, yang menjadi anggota BPU PKI. Ada Hindu, I Gusti Ngurah Rai, yang menjadi pemimpin militer saat Revolusi Nasional. Dan ada juga Gatot Subroto dari Buddha, yang semua itu berkontribusi dalam membangun bangsa ini. Selain juga dari tokoh-tokoh lain. Karena itu, tidak ada alasan bagi kita untuk menjalani dan menghidupkan perbedaan ini yang berorientasi pada perpecahan. Tapi pada persatuan, agar perbedaan ini menjadi kekuatan bagi bangsa ini. Perbedaan agama di antara kita menjadi kekuatan bagi kita. Karena toh kita memang diajarkan dalam Islam bahwa bagimu agamamu, bagiku agamaku, lakum dinukum waliyadin. Kita juga diajarkan dalam Islam la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kita juga diajarkan dalam Islam dalam surat Al-An'am ayat 108. Kita diajarkan sebagai muslim untuk tidak menodai, tidak menghina, tidak mencela Tuhan dan agama orang lain. Dan juga puncaknya dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8, kita dididik untuk berbuat baik dengan siapa saja, apapun agamanya. Jika memang mereka tidak berlaku buruk dan tidak memerangi kita. Maka seorang muslim diwajibkan untuk menjadikan orang yang berbeda agama sebagai satu saudara. Apalagi jika mereka satu bangsa. Sehingga paling tidak ada dua persaudaraan yang menjadi kewajiban bagi seorang muslim untuk dirajut. Yang pertama adalah persaudaraan kemanusiaan atau ukhuwah insaniyah, dan yang kedua adalah persaudaraan kebangsaan atau ukhuwah wataniyah. Maka Indonesia adalah rumah bersama kita. Di sini kita hidup dengan keragaman, dalam keceriaan, dalam tawa, dalam tangis bersama. Kita saling tolong menolong satu sama lain. Fastabiqul khairat, kata Al-Quran. Mari saling berlomba-lomba di antara kita dalam kebaikan. Kita memang berbeda dalam kebenaran, tapi kita satu dalam kebaikan. Kita berbeda cara menyembah kepada Tuhan, tapi kita satu dalam perbedaan agama itu, bahwa kemiskinan adalah musuh kita, bahwa kebodohan adalah yang harus kita entaskan, bahwa segala masalah bangsa ini adalah PR bagi seluruh umat beragama, dan itu adalah anjuran dari seluruh ajaran agama mereka. Maka bagaimana kita menjaga persatuan ini? Kata Benedict Anderson, salah seorang Indonesianis yang seumur hidupnya meneliti Indonesia, dia katakan kekuatannya adalah pada imajinasi. Bukan pada hukum utamanya. Meskipun hukum mengatur bagi kita untuk tidak saling menyakiti satu sama lain, tapi banyak orang di luar sana yang menyakiti satu sama lain dalam perbedaan agama misalnya, lantaran mereka tidak peduli dan tidak takut hukum. Karena itu, kekuatan utama kita adalah pada imajinasi. Sehingga karena kekuatan utama kita pada imajinasi, kita diikat oleh sumpah, bukan utamanya oleh hukum. Proklamasi kemerdekaan 1945
saya ibaratkan seperti resepsi dalam pernikahan. Tapi akadnya adalah Sumpah Pemuda 1928, di mana kita bersumpah bahwa kita adalah satu di tengah keragaman perbedaan kita, satu Indonesia. Inilah imajinasi. Dia diikat dengan sumpah. Sehingga siapa yang berkonflik atas nama agama dan perbedaan lainnya, berarti dia bukan hanya mengkhianati agamanya, tapi dia mengkhianati sumpahnya. Maka mari kita membangun imajinasi yang satu, bahwa Indonesia adalah rumah kita. Rumah kita bersama. Apapun agamanya. Di sini mari kita hidup bersama. Mari saling mengisi di tengah kekurangan. Mari saling membantu di tengah bencana. Mari saling bergandengan tangan dan merangkul di tengah tantangan kita bersama. Kita berbeda agama, tapi kita satu Indonesia. Karena itu, mari kita jadikan Indonesia sebagai rumah kita bersama. Untuk kita hidup di rumah ini, kita bangun rumah ini, kita pertahankan rumah ini, kita perindah rumah ini dengan masing-masing kecenderungan agamanya. Yang Muslim menyumbangkan sesuai dengan nilai-nilai Islamnya, dan yang non-Muslim menyumbangkan juga sesuai nilai-nilai yang mereka yakini. Persatuan ini bukan berarti penyamaan. Setiap agama wajib hidup dalam keimanan dan keyakinannya mereka masing-masing. Namun dalam kebangsaan, dalam kemanusiaan, di sanalah kita bersatu. Di tengah perbedaan agama, kita toleran, kita berdamai. Toh kita diajarkan sebagai Muslim bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya lil muslimin, untuk orang Islam saja, tapi lil alamin, untuk semua manusia dari berbagai agama dan semua makhluk Tuhan bahkan. Karena itu, mari kita jaga Indonesia sebagai rumah kita bersama. Jangan mau diadu domba karena perbedaan agama dan perbedaan lainnya. Semakin kita diadu domba, mari kita semakin jadikan itu sebagai tantangan dan peluang untuk kita saling merekatkan. Karena kalau Indonesia kenapa-kenapa, yang pertama rugi adalah kita semua. Bukan hanya Muslim, bukan hanya non-Muslim, tapi kita semua yang merasakan ruginya. Yang Muslim akan kesulitan sholat karena negerinya sudah konflik. Yang non-Muslim akan kesulitan beribadah. Bahkan hidup pun menjadi sulit, seperti yang kita lihat di Timur Tengah. Jutaan orang mengungsi, jutaan orang kelaparan, karena pertengkaran di antara mereka lantaran tidak bisa mengelola perbedaannya dengan baik. Mari kelola Indonesia kita bersama dengan keragamannya dalam satu prinsip, yaitu persatuan di bawah satu atap Indonesia, rumah kita bersama.